Pemirsa, setelah sempat diisukan batal berangkat, Presiden Prabowo tetap menghadiri parade militer HUT ke-80 China. Ya, Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. China merayakan HUT ke-80. Parade militer pun digelar dengan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara. Presiden Prabowo Subianto hadiri parade militer HUT ke-80 Cina. Presiden Prabowo duduk di sebelah Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Korea Utara Kim Jong-un juga hadir dalam acara ini. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memenuhi undangan Presiden Cina. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Meski berangkat ke Cina, namun Presiden Prabowo pastikan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer Cina yang digelar hari ini sekaligus jadi ajang Presiden Xi Jinping menegaskan diri sebagai penjaga tatanan internasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Ya, sementara itu pernyataan Menteri Agama Nazaruddin Umar mengenai profesi guru kembali menjadi sorotan. Tak lama usai pernyataannya ini, Menak langsung meminta maaf. Nazaruddin tegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saya Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nazaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nazaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menak menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta rupiah per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu.
Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang. Gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSSI tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjanji akan mengembalikan mobil mewah miliknya dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Ya, bahkan Noel juga mengakui perbuatannya dan akan mendukung upaya apapun yang dilakukan KPK. Ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa oleh KPK pada Selasa 2 September 2025. Noel diperiksa selama 4 jam seputar pengembalian mobil yang diperoleh dari hasil korupsi sertifikasi K3 yang menjeratnya. Tidak hanya itu, Noel juga mengaku bersalah kepada penyidik serta mendukung segala upaya yang dilakukan KPK. Bahkan KPK juga menghormati sikap Noel yang mau mengakui kesalahannya. Ya, soal pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah. Dan mereka menghormati sikap saya yang gentle, langsung mengakui kesalahan saya. Oh ya. Terus kalau mobil yang suruh ngumpetin siapa Bang? Habis OTT? Enggak, kita ngumpetin. Kita akan kembalikan. Ya wajar ya, anak-anak saya pada takutan. Manuel tadi tanya apa aja Bang? Tadi tanya itu apa aja pemeriksaan? Dapat duit berapa aja dari... Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus pemerasan pembuatan sertifikat K3 terhadap beberapa perusahaan. KPK menyebut Noel mengetahui praktik pemerasan tersebut namun membiarkan dan menerima sejumlah dana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Immanuel Ebenezer. Dari operasi tangkap tangan, KPK menyita 15 mobil, 7 kendaraan bermotor, dan uang tunai. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Motor gede ini mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah.
Pemirsa, pihak berwenang Peru telah melakukan penyidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia di Lima, Peru. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Otoritas Peru resmi memulai penyelidikan atas kematian seorang diplomat Indonesia Jetro Leonardo Purba di Lima pada Senin malam waktu setempat. Menteri Dalam Negeri Peru menyatakan kasus tersebut ditangani sebagai pembunuhan bayaran. Menurut polisi setempat, Jetro Leonardo Purba yang bekerja di Kedutaan Besar Indonesia di ibu kota ditembak 3 kali oleh penyerang yang mengendarai sepeda motor saat dalam perjalanan ke apartemennya dan kemudian meninggal di rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan penyesalan atas serangan terhadap diplomat tersebut dan memastikan pemerintahan Presiden Dina Boluarte akan berupaya mengklarifikasi apa yang terjadi. Pemerintah Peru juga menegaskan kembali dukungannya kepada Duta Besar Indonesia di negara tersebut terkait perlindungan personel dan fasilitas kedutaan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menuntut perlindungan bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Diketahui Peru menghadapi krisis keamanan yang serius yang diperparah dengan peningkatan angka pembunuhan yang mengkhawatirkan. Menurut data resmi Sistem Informasi Kematian Nasional dari Januari hingga awal Agustus, tercatat 1.293 kasus pembunuhan di seluruh negeri dengan konsentrasi tertinggi di Lima. Jubir Kementerian Luar Negeri menyatakan KBRI berkoordinasi dengan kepolisian Peru untuk mengawal kasus penembakan diplomat KBRI di Lima. Ya, diharapkan KBRI bisa segera mengetahui motif penembakan secepatnya. KBRI Lima telah melakukan koordinasi dengan aparat Peru, khususnya pihak kepolisian, untuk mengawal proses investigasi untuk mendapatkan motif dari peristiwa tersebut. Dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mengamankan rekaman kamera pengawas dari lokasi kejadian dan juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setempat. Selain itu, KBRI Lima juga telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Peru untuk meminta agar proses penanganan kasus ini mendapatkan atensi yang besar. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Peru yang intinya adalah untuk mendorong agar proses investigasi ini bisa berjalan transparan, cepat dan menyeluruh, termasuk hingga tahap pengembalian jenazah. Ya, kita ke informasi lain. Misalnya di mana kuasa hukum keluarga mendiang diplomat Arya Daru melayangkan surat permohonan rapat dengan pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Ya, langkah ini ditempuh untuk mendorong pengusutan tuntas kasus kematian yang dinilai janggal dan diduga sebagai pembunuhan berencana. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga mendiang diplomat Arya Daru Pangayunan menghadap Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat. Dalam surat tersebut pihaknya juga menyampaikan sejumlah kejanggalan kematian Arya Daru. Pihaknya menyebut penyelenggaraan RDP sepenuhnya diagendakan DPR, namun pihaknya siap hadir kapanpun dibutuhkan. Membela yang benar, bukan membela yang bayar. Sampaikan surat permohonan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, dalam rangka difasilitasi untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Ya. Dan tadi sudah diterima surat itu oleh Pak Habibur Rahman, Pak Dr. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan selanjutnya prosesnya kami serahkan kapan RDP-nya, kami menunggu panggilan dari Komisi 3. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali diperiksa Kejagung hari ini. Ya, Nadiem sudah 3 kali dipanggil Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem tiba di gedung Kejagung pada pukul 9 pagi didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya Nadiem diperiksa pada 15 Juli lalu. Ia diperiksa selama 10 jam.
Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2024. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah dengan total anggaran hampir 10 triliun rupiah.